Selamat datang di kelas Fitokimia 1. Di pertemuan kali ini, saya Roshamur Cahyan Forestrania akan memaparkan mengenai senyawa metabolit sekunder. Adapun materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah perbedaan metabolit primer dan metabolit sekunder, peran metabolit sekunder bagi tanaman, manfaat metabolit sekunder bagi manusia, klasifikasi metabolit sekunder, dan biosintesis metabolit sekunder. Pembahasan mengenai senyawa metabolit tentu tidak terlepas dari proses metabolisme itu sendiri. Metabolisme adalah segala bentuk reaksi biokimia yang terjadi pada organisme hidup, mencangkup sintesis atau anabolisme dan penguraian atau katabolisme, yang mana proses metabolisme ini penting untuk kelangsungan makhluk hidup tersebut. Sementara, metabolit adalah produk akhir dari proses metabolisme atau intermediat yang dihasilkan selama proses metabolisme. Senyawa metabolit dengan berat molekul berkisar antara 0,1 hingga 1 kilodalton sering disebut juga dengan istilah small molecules. Contohnya seperti asam lemak, glukosa, dan asam amino. Sedangkan polisakarida, protein, dan asam nukleat tidak dikategorikan sebagai small molecules. Istilah small molecules ini juga dipakai untuk senyawa aktif dalam obat farmasetik seperti agen anti kanker, antihistamin, dan senyawa-senyawa metabolit lain yang masih dalam kisaran berat molekul tersebut. Metabolisme dapat digolongkan menjadi dua, yakni metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Metabolisme primer akan menghasilkan produk berupa metabolit primer, sementara metabolisme sekunder akan menghasilkan produk berupa metabolit sekunder. Metabolit primer merupakan metabolit utama yang dimiliki oleh seluruh organisme hidup dan terlibat secara langsung dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme tersebut. Metabolit ini berperan penting dalam kelangsungan hidup organisme dan merupakan prekursor dari metabolit sekunder. Yang tergolong metabolit primer adalah karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat, hormon, dan vitamin. Metabolit primer umumnya dimanfaatkan sebagai bahan baku dan bahan aditif pada industri makanan dan farmasi. Misalnya, karbohidrat seperti sukrosa, pektin, selulosa, dan amilum, dan asam lemak untuk pembuatan sabun dan deterjen. Metabolit sekunder adalah senyawa metabolit non-esensial yang tidak secara langsung terlibat dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi suatu organisme. Biosintesis metabolit sekunder berasal dari metabolit primer. Persebaran metabolit sekunder terbatas dan spesifik pada suatu organisme tertentu dan khas pada tingkatan taksonomi tertentu. Artinya, spesies-spesies yang dekat secara taksonomi memiliki kesamaan jenis metabolit, sedangkan spesies yang jauh secara taksonomi memiliki metabolit sekunder yang sangat berbeda. Metabolit ini juga memiliki variasi struktur kimia yang beragam, serta terakumulasi dalam jumlah kecil dibanding dengan metabolit primer. Pada area drug discovery di bidang farmasi dan kesehatan, diketahui adanya peningkatan ketertarikan penelitian pada natural products. Istilah natural product sendiri memiliki arti yang sama dengan senyawa metabolit sekunder. Senyawa metabolit sekunder ini dapat diekstraksi dari berbagai macam sumber bahan alam, seperti dari tanaman, bahan alam laut, hewan, mikroba, dan bahkan fungi. Senyawa metabolit sekunder dari tanaman dikenal juga dengan sebutan phytochemical, yakni senyawa yang tidak esensial bagi pertumbuhan tanaman, berfungsi sebagai mekanisme pertahanan tanaman baik dari cakaman biotik maupun abiotik dan dihasilkan dalam jumlah kecil oleh tanaman pada keadaan tertentu. Senyawa ini unik dan berbeda pada setiap spesies tergantung dari kedekatan taksonominya. Berbagai jenis tanaman mampu menghasilkan senyawa metabolit sekunder pada keadaan tertentu, misal pada saat terjadinya peningkatan radiasi, saat suhu udara lingkungan rendah, atau saat adanya cekaman biotik. Metabolit sekunder, walau tidak memiliki fungsi yang esensial bagi pertumbuhan tanaman, namun metabolit ini masih memiliki peran bagi tanaman itu sendiri, yakni sebagai agen simbiosis dan komunikasi dengan organisme lain, sebagai efektor diferensiasi termasuk proses sporulasi dan germinasi, kemudian agen pewarna untuk menarik serangga, sehingga di sini metabolit sekunder berfungsi dalam proses polinasi. Selain itu, metabolit sekunder merupakan allelochemicals, yakni senyawa yang tidak memiliki fungsi utama dalam metabolisme primer namun memiliki kapasitas untuk mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan reproduksi, dan keberlangsungan organisme lain.
misalnya sebagai agen pertahanan melawan organisme, insekta, predator herbivora, dan atau kompetisi dengan tanaman lain. Fenomena biologi ini sering dikenal dengan istilah alelopati. Selanjutnya, metabolit sekunder adalah phytoalexins, yaitu senyawa antimikroba yang diproduksi sebagai adaptasi atas adanya stres biotik maupun abiotik, khususnya diproduksi pada area infeksi patogen, dan berfungsi sebagai bahan racun untuk memberikan pertahanan melawan organisme atau parasit. Selain memiliki manfaat pada tumbuhan penghasilnya, metabolit sekunder juga memiliki nilai ekonomi bagi kehidupan manusia. Hal ini karena metabolit sekunder memiliki peran dalam berbagai bidang esensial, seperti pada bidang farmasi dan kedokteran, di mana senyawa metabolit sekunder memiliki aktivitas biologi tertentu sehingga dapat dimanfaatkan dalam bidang pengobatan dan peningkatan kesehatan. Contohnya sebagai agen antibiotik, inhibitor enzim, imunomodulator, antitumor, juga promotor pertumbuhan pada hewan dan tanaman. Pada bidang makanan atau nutrisi, metabolit sekunder berperan sebagai pigmen dan nutraceutical. Nutraceutical adalah substansi makanan atau bahan dari makanan yang memberikan manfaat kesehatan. Kemudian, metabolit sekunder juga berperan pada industri produk parfum. Pada bidang agrikultur, metabolit sekunder juga dimanfaatkan sebagai agen pestisida, insektisida, agen yang berpengaruh pada kompetisi antar tanaman, simbiosis, dan feromon. Berikut ini adalah contoh dari senyawa metabolit sekunder dan turunannya yang telah digunakan dalam bidang kesehatan sebagai agen anti kanker. Di antaranya ada senyawa paklitaxel dari Taxus brevifolia, kemudian senyawa topotekan yang merupakan derivat semisintesis dari camptothecin yang berasal dari tanaman Camptotheca acuminata. Selanjutnya senyawa etoposat atau dikenal dengan VP16 yang juga merupakan derivat semisintesis dari podophyllotoksin yang berasal dari Podophyllum peltatum. Dan terakhir adalah senyawa vincristin yang diisolasi dari Catharanthus roseus. Di alam terdapat berbagai macam metabolit sekunder. Diketahui bahwa sudah lebih dari 2 juta metabolit sekunder telah diidentifikasi. Namun di sini tidak ada sistem klasifikasi metabolit sekunder yang konsisten karena banyaknya variasi struktur dan penemuan senyawa-senyawa metabolit sekunder baru. Klasifikasi sederhana dari metabolit sekunder menggolongkannya menjadi beberapa jenis, yaitu senyawa fenolat, terpen, terpenoid dan steroid, alkaloid, turunan asam lemak dan poliketida, serta senyawa organosulfida dan senyawa lain. Senyawa fenolat digolongkan lagi menjadi senyawa polifenol dan asam fenolat. Yang termasuk polifenol yakni senyawa golongan flavonoid, isoflavonoid, kalkonoid, lignan, santon, quinon, stilbenoid, kurkuminoid, dan tanin. Sedangkan contoh dari asam fenolat adalah asam galat, asam tanat, dan asam hidroksinamat, misalnya kumarin. Selanjutnya adalah senyawa terpen. Senyawa ini digolongkan lagi menjadi monoterpen, sesquiterpen, diterpen, triterpen, dan politerpen. Kemudian adalah golongan terpenoid dan steroid. Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah karotenoid, triterpenoid, dan steroid, termasuk di dalamnya saponin dan xanthofil. Berikut ini adalah golongan senyawa organonitrit. Organonitrit merupakan golongan senyawa metabolit sekunder yang mengandung atom N atau atom nitrogen. Termasuk di dalamnya adalah golongan senyawa alkaloid, glikosida sianogenik, dan asam amino non-protein. Selanjutnya adalah golongan turunan asam lemak, seperti poliasetilen dan eicosanoid, serta golongan poliketida seperti makrolida dan anthraquinone. Berikutnya adalah golongan senyawa organosulfida, yakni golongan senyawa yang mengandung atom S atau sulfur seperti alisin. Dan terakhir, yakni golongan senyawa lain-lain, yaitu senyawa yang tidak masuk dalam penggolongan sebelumnya seperti asam tartar dan asam malat. Berdasarkan senyawa pembangunnya atau building block, jalur biosintesis metabolit sekunder dalam tumbuhan dibagi menjadi 3 jalur, yaitu pertama jalur asam asetat atau asetat pathway, kemudian jalur asam sikimat atau dikenal dengan sikimat pathway atau sikimic acid pathway, dan yang ketiga adalah jalur asam mevalonat atau disebut juga mevalonat pathway atau isoprenoid pathway. Berikut ini merupakan skema biosintesis dari berbagai macam metabolit sekunder pada tumbuhan. Pada jalur biosintesis asam asetat, golongan senyawa yang disintesis di sini adalah asam lemak, baik asam lemak jenuh maupun asam lemak tak jenuh, prostaglandin, polyasetylen,
senyawa dengan cincin aromatik, polifenol, makrolida, dan golongan poliketida. Selanjutnya, jalur biosintesis asam sikimat mensintesis golongan senyawa metabolit sekunder berupa asam amino aromatik, alkaloid, flavonoid, terpenoid, lignin, lignan, dan kumarin. Kemudian, pada jalur biosintesis asam mevalonat, senyawa metabolit sekunder yang diproduksi dari jalur ini adalah kompleks isoprenoid, termasuk diantaranya adalah kelompok terpen, steroid, sterol, saponin, dan karotenoid. Berdasar uraian sebelumnya, dapat dirangkum perbedaan antara metabolit sekunder dan metabolit primer. Dari segi manfaat, metabolit primer digunakan dalam bidang pangan atau nutrisi dan eksipien farmasi. Sementara metabolit sekunder umumnya memiliki manfaat non-nutrisi dan sebagai proteksi tubuh terhadap penyakit. Umumnya, metabolit sekunder ini digunakan sebagai senyawa aktif obat. Dari segi definisi, metabolit primer adalah komponen esensial untuk kelangsungan hidup dan secara langsung terlibat dalam pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Sementara itu, metabolit sekunder tidak terlibat dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme. Berat molekul metabolit primer lebih dari 2000 unit massa atom, sedangkan metabolit sekunder memiliki berat molekul kurang dari 2000 unit massa atom. Kemudian, persebaran metabolit primer identik antara organisme, sementara metabolit sekunder bervariasi antar spesies tergantung dari kedekatan taksonominya. Dari segi asalnya, metabolit primer diproduksi dalam jumlah besar selama masa pertumbuhan sel, sementara metabolit sekunder tidak diproduksi selama pertumbuhan sel dan terakumulasi dalam jumlah kecil. Peranan metabolit primer adalah pada fungsi esensial kelangsungan organisme, sementara metabolit sekunder berperan dalam mekanisme adaptif seperti pertahanan, simbiosis, dan kompetisi antar organisme. Yang tergolong metabolit primer adalah protein, asam amino, karbohidrat, lemak, asam nukleat, dan vitamin. Sedangkan yang termasuk dalam metabolit sekunder diantaranya adalah golongan senyawa alkaloid, fenolik, sterol, steroid, essential oil, lignin, tanin, antraquinon, terpenoid, dan glikosida jantung. Demikian materi mengenai metabolit sekunder pada mata kuliah Fitokimia 1. Saya Roshamur Cayan Forestrania undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.